Ini dia 10 formasi CPNS yang dibuka di BIN, Badan Intelijen Negara. Lulusan SMA juga bisa loh. Nah, sebelumnya kami udah mengucapkan terima kasih karena telah klik video ini. Semoga bermanfaat, silahkan simak sampai akhir ya. Akan tetapi jangan lupa subscribe dulu channel YouTube Dunia Kuliah dan Beasiswa supaya kamu dapatkan banyak informasi seputar CPNS. Nah, langsung aja kita bahas. Ini dia formasi CPNS yang dibuka di BIN atau Badan Intelijen Negara. Kira-kira ada apa aja ya? Di posisi 10 ada Asisten Penata Kelola Intelijen. ASN ini diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen sesuai bidang tugas masing-masing. Nah, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan antara lain D3 Olahraga, D3 Ekonomi, D3 Teknologi Informasi, D3 Sistem Informasi, dan masih banyak yang lainnya. Di posisi 9 ada Pengembang Sistem Intelijen. ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen sesuai bidang tugas masing-masing. Nah, kualifikasi pendidikannya agak tinggi ya, antara lain S2 Ilmu Biomedik, S2 Kimia, S2 Fisika, S2 Terapan Intelijen Medik, S2 Peperangan Asimetris, dan lainnya. Di posisi ke-8 ada Asisten Agen Intelijen. Nah, ini adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan antara lain D3 Teknik Informatika, D3 Desain Komunikasi Visual, D3 Teknologi Komputer, D3 Akuntansi, dan masih banyak yang lainnya. Di posisi ke-7 ada Asisten Penata Kelola Intelijen. Nah, Asisten Penata Kelola Intelijen adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pemberian dukungan teknis penyelenggaraan intelijen sesuai bidang tugas masing-masing. Kualifikasi pendidikannya bisa SMA loh. Calon ASN akan ditempatkan di bagian BIN di daerah yang berjumlah 30 orang yang akan tersebar di berbagai daerah. Ada juga akan ditempatkan di subbagian pengamanan, subdirektorat komunitas cyber, dan masih banyak yang lain. Di posisi ke-6 ada Pengolah Data Intelijen. Pengelola data intelijen berperan melaksanakan dan mengendalikan tugas dalam lingkup administrasi intelijen di daerah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Nah, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan antara lain D3 Komputer, D3 Informatika, D3 Bahasa Inggris, D3 Sistem Informasi, D3 Desain Komunikasi Visual, dan masih banyak yang lain. Di posisi kelima ada Pengelola Administrasi Intelijen. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan antara lain D3 Teknik Komputer, D3 Teknik Informatika, D3 Kearsipan, D3 Manajemen, D3 Bahasa Inggris, dan masih banyak yang lain. Nah, CASN akan ditempatkan di bagian perencanaan pengendalian kegiatan dan operasi, subbagian protokol, subbagian tata usaha, dan masih banyak yang lain. Lalu di posisi keempat ada Penelaah Teknis Intelijen. Kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan antara lain S1 Psikologi, S1 atau D4 Teknik Lingkungan, S1 atau D4 Sejarah, S1 atau D4 Film dan Televisi, S1 atau D4 Ekonomi, S1 atau D4 Manajemen, dan masih banyak yang lain. Nah, calon ASN akan ditempatkan di Subdirektorat Pulau Terluar, Subdirektorat Objek Vital Nasional, serta Seksi Pemeliharaan dan Perawatan, dan masih banyak yang lain. Oke, selanjutnya di posisi ketiga ada Penata Kelola Intelijen. Penata Kelola Intelijen adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengelolaan pemberian dukungan penyelenggaraan intelijen sesuai bidang tugas masing-masing. Nah, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan antara lain S2 Profesi Psikologi, S2 Manajemen, S2 Psikologi Klinis, S2 Biologi, dan masih banyak yang lain. Lalu di posisi kedua ada Analis Intelijen. Analis Intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan analisis dan telaahan produk intelijen. Nah, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan antara lain S1 atau D4 Hukum, S1 atau D4 Ketahanan Nasional, S1 Cyber Security, S1 atau D4 Antropologi, dan masih banyak yang lainnya. Lalu
Lalu di posisi 1 ada agen intelijen. Agen intelijen adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan intelijen. Nah, kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan antara lain S1 atau D4 Sistem Informasi, S2 Manajemen Keuangan, S1 atau D4 Teknik Komputer, S2 Kebijakan Publik, S1 atau D4 Desain Komunikasi Visual, dan masih banyak yang lain. Nah, itulah dia formasi CPNS yang dibuka di BIN atau Badan Intelijen Negara. Kira-kira kamu mau masuk formasi yang mana nih? Nah, terima kasih sudah menyimak. Semoga harimu menyenangkan. Semoga sukses ya.